Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di Thailand, yang ada di Singapura, yang ada di Brunei, yang ada di Malaysia dan sebagainya. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pagi ini kami membawakan sebuah hadis, yakni dari Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Dari Ibnu Majah. Shadaqallahul azim. Jadi selama ini kita memahami Al-Quran, kita memahami Al-Hadis, semuanya kita pahami dengan babagan lahiriah, dengan babagan syariat-syariat saja, yakni badaniyah. Badaniyah ini sebagai gambar pelaku di dalam kehidupan ini. Ini versinya hawa nafsu, versinya manusia. Berhubung manusia cintanya, berhubung manusia sukanya, berhubung manusia menjadikan kekasih hanya dirinya sendiri di dalam hatinya, hanya hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya, maka seluruh apa yang ditafsirkan, apa yang dibahas di dalam kehidupan ini, baik di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis, serba syariat-syariat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Seolah-olah malaikat-malaikat itu digambar-gambarkan sebagai sosok yang besar, yang bersayap. Karena di dalam hati kita yang menafsirkan hawa nafsu, condongnya ya ke sesama jenisnya, yaitu makhluk. Dicarinyalah muka-muka makhluk-makhluk yang disebut-sebut di dalam Al-Quran. Setan dicari mukanya, digambar-gambarkan. Malaikat dicari mukanya, digambar-gambarkan. Anjing dicari mukanya. Semuanya serba makhluk.
Kenapa? Karena kita di dalam hati kita Tuhannya makhluk, maknanya makhluk duduk sebagai Tuhan, makhluk duduk sebagai penguasa, makhluk duduk sebagai raja di rajanya hati, ya condongnya, ya cintanya, ya sesama jenisnya. Tak ubahnya seperti umatnya Nabi Lut, cinta sesama jenisnya. Itulah kezaliman yang besar, kesirikan yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin, di paparan uripe Allah ini kami coba menjelaskan apa arti makna mutasabihat, makna yang tersembunyi, makna yang terrahasia di dalam hadis ini. Saya ulang lagi artinya, dari Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Sadaqallahul azim. Kita memahami rumah-rumah yang kelihatan kita miliki, rumah-rumah dohir. Yang kita bayang-bayangkan pun juga malaikat-malaikat dohir. Dan yang kita sangka, yang kita tafsir selama ini, anjingnya ya anjing dohir. Jadi rumahnya orang-orang yang ada anjingnya, maka ia tak akan pernah dimasuki oleh malaikat rahmat. Seluruh malaikat tak akan pernah masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Kalau memang demikian, saya mau pelihara anjing. Apa maknanya saya mau pelihara anjing? Agar saya tidak mati-mati. Kenapa? Karena malaikat tidak bisa masuk ke dalam rumah saya ketika rumah saya jaga dengan anjing-anjing saya. Berarti enak dong. Orang-orang yang memelihara anjing panjang usianya, tidak akan pernah mati. Karena tak ada malaikat maut yang akan menjemput. Karena malaikatnya takut dengan anjing. Mosok malaikat takut dengan anjing. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud rumah menurut Allah itu rumah yang bagaimana? Bukan rumah bangunan-bangunan yang kita tinggali ini rumah. Menurut Allah beda. Rumah menurut manusia dan rumah menurut Allah beda. Menurut Allah rumah itu yakni badan-badan kita ini loh. Rumah-rumah kita. Rumah-rumah siapa? Rumah-rumah jiwa-jiwa setiap manusia. Kuburan-kuburan setiap manusia. Inilah yang dimaksud rumah. Jadi malaikat rahmat, malaikat yang mengantarkan hidayah tak akan pernah masuk ketika di dalam rumah ini dijaga oleh anjing dan gambar. Siapakah anjing itu? Anjing itu adalah diri kita sendiri selama ini. Dan gambar-gambar itulah cita-cita, hubbud dunya, kesibukan-kesibukan tentang dunia, tentang ilmu, tentang amal, kesibukan yang selain Allah, itulah gambar-gambar itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin malaikat rahmat bisa mau masuk ke dalam hati kita, sementara di dalam diri kita yang jadi Tuhan, kita yang jadi penguasa, kita yang jadi raja. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hidayatullah, sementara yang jadi Allah diri kita, sementara Allah ditiadakan, Allah digaibkan, Allah disembelih, dikorbankan, Allah dimatikan oleh diri kita selama ini. Seolah-olah Allah
Seolah-olah Tuhan tak ada perannya sedikit pun terhadap kita, walaupun sebiji darah. Dan seolah-olah kita pun yang jadi Tuhannya daripada Allah. Kita malah mengadam-adamkan Allah, memati-matikan Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan kita. Inilah kesesatan kita selama ini. Inilah kesyirikan kita selama ini. Dan inilah yang dimaksud anjing itu. Jadi ketika di dalam hati kita masih ada anjingnya, ya malaikat atau hidayah Allah tak akan pernah masuk ke dalam rumah-rumah kita ini, sehingga rumah ini terbakar, disiksa, terazab, teraniaya karena dianiaya oleh diri kita sendiri. Mengapa kita tak bertuhan? Mengapa kita ateis? Bertuhan dan beragama kita selama ini hanya kepalsuan-kepalsuan saja, hanya untuk menyembah manusia, supaya manusia tahu bahwa kita sudah beragama dan bertuhan, namun sejatinya kita hanya berdusta saja. Sebenarnya diri kita selama ini tak pernah bertuhan, tak pernah ada Tuhan, tak pernah kehadiran Tuhan, tak pernah kewujudan Tuhan, tak pernah kehidupan Tuhan di dalam dada kita, melainkan kewujudan, kehidupan, kekuasaan anjing-anjing buas saja selama ini. Inilah yang dimaksud makna mutasabihat, makna yang rahasia di atas rahasia mengenai hadis Rasulullah ini. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah mengetahui maknanya. Jadi kalau secara dohir, kenapa memaknainya, menafsirinya secara dohir? Karena di dalam hati manusia yang menafsirkan, manusianya masih jadi Tuhan. Jadi menafsirkannya ya serba manusianya. Karena di dalam hatinya tak mau membela agama Tuhan, yang dibela hanya agama iblisnya, agama hawa nafsunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya di dalam Al-Quran, maka ia sebenarnya derajatnya di sisi Allah tak lebih rendah daripada hayawan, termasuk babi dan anjing. Jadi derajat kita semua selama ini, termasuk diri saya, ibarat lebih rendah daripada anjing dan celeng. Kenapa? Karena yang kita tauhidkan di dalam hati kita, karena yang kita esakan di dalam hati kita bukan Allah, tapi diri manusia kita yang lebih kita imani, yang lebih kita tauhidi, yang lebih kita esakan di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana caranya agar hidayah Allah bisa masuk ke dalam kalbu kita, ke dalam rumah kita? Bagaimana caranya malaikat-malaikat itu datang masuk membawa rahmat ke dalam dada kita? Ya caranya usirlah anjing dan gambar-gambarnya melalui keheningan, belajar hening dan hening untuk mengusir anjing yang menggonggong dan cipta-cipta terhadap dunia, cita-cita terhadap dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita usir anjing-anjing dan gambar-gambar di dalam hati kita, di dalam rumah kita, supaya malaikat rahmat, supaya hidayatullah, supaya rahmat Allah bisa menyinari hati
hati kita, di dalam menghening-heningkan diri, di dalam mensunyi-sunyikan diri, di dalam menggelap-gelapkan diri, di dalam memati-matikan diri, di dalam kesunyian diri kita di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai silahkan. Silahkan waktu untuk mengheningkan ciptanya ditambah supaya kita bisa belajar dan belajar untuk mengusir anjing-anjing yang terkutuk, untuk mengusir setan, iblis, jin yang ada di dalam hati kita, yang bagaimana kita selama ini kumpul dengan jin, iblis, setan di Jahannam, ya Allah, yang selalu membakar-bakar hati kita selama ini. Dalam mengheningkan cipta ini, kita belajar dan belajar hijrah dari alam yang fana, alam yang rusak, menuju alam baqo, alam yang abadi. Silahkan dilanjut. Sambil mengheningkan cipta, ibarat menghening-heningkan cipta-cipta diri manusia kita itu adalah kita menyelam ke dalam air, menyelam ke dasar laut, diam tanpa nafas, tanpa gerak, dan mensunyi-sunyikan semua yang ada di dalam hati kita, sehingga akan mendapatkan mutiara-mutiara yang telah lama hilang, untuk mengambil lagi mutiara yang lama hilang, yakni iman. Ketika hati sudah esa Tuhannya, di bawah naik ke lagi ke atas air, lalu dipegang erat-erat. Itu lewat pintu baiat yang mudah untuk mendapatkan itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita buka di dalam surat Luqman ayat yang ke-12. Untuk agar supaya kita bisa didatangi oleh malaikat yang membawa rahmat, malaikat yang membawa hidayah, ibaratkan Jibril yang membawa wahyu, yang membawa ilham kepada kekasih-kekasih Allah. Jadi jangan dibayang-bayangkan Rasul itu hanya 25 saja.
Jangan dibayang-bayangkan Nabi itu hanya sedikit saja. Rasul dan Nabi itu yakni hati siapapun. Hati siapapun orangnya. Baik orang zaman dulu, orang zaman sekarang, dan orang zaman yang akan datang nanti. Hati yang selalu kembali kepada Tuhannya. Bahwa yang wujud hanya Tuhan. Bahwa yang hidup hanya Tuhan. Bahwa yang berkuasa hanya Tuhan. Bahwa sang Raja dan sang Pencipta hanya Tuhan. Dialah para Rasul-Rasul Allah. Dialah para nabi-nabiullah. Dialah para ulama-ulama Allah. Al-ulama'u warasatul anbiya. Yakni orang-orang yang selalu menyeru dan menyeru kembali kepada Allah. Itulah misi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Hati yang sudah dirasuli langsung oleh Allah. Hati yang bertaubat dari menjadi budak-budaknya dan dirasuli oleh iblis dan setan. Hati yang bertaubat dari pesuruh-pesuruh iblis dan setan, pesuruh hawa nafsunya, yakni hatinya selalu li nafsi. Meskipun pemuka agama, meskipun ilmunya tinggi, meskipun amalnya banyak, bila di dalam hatinya masih li nafsi, membangga-banggakan nasab-nasabnya, membangga-banggakan ilmu-ilmunya yang tinggi, membangga-banggakan amal-amalnya di dalam hatinya, ia tak ubahnya menjadi utusan, menjadi rasul, menjadi pesuruh hawa nafsunya sendiri. Jadi para nabi, para rasul, al-ulama'u warasatul anbiya ada sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Pokoknya orang-orang yang selalu mengajak, menyeru untuk membela agama Allah daripada membela agama hawa nafsunya. Itulah utusan-utusan Allah. Di dalam hatinya selalu diutus dan diutus oleh Allah untuk menyeru manusia agar meraih iman yang dulu hilang, agar manusia selamat dari tipu dayanya iblis, agar manusia terbebas dari gangguan-gangguan setan dan jin yang selama ini diikutinya, agar supaya manusia datang selamat menuju Tuhan yang telah menciptakannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, ia juga kembali kepada Allah. Jangan datang dari Allah malah kita seperti datang dari batu, seolah-olah hidup ini jadi-jadi sendiri, seolah badan ini jadi-jadi sendiri, dan kita akui hidup dan badan ini milik kita, sehingga kita menjadi orang ateis yang tak bertuhan, melainkan linnas, melainkan mentuhankan dirinya sendiri di dalam kehidupan ini. Jadi yang bisa mengecek di dalam hati kita ini linnas atau lillah, ya kita sendiri. Di sini saya cuma menyampaikan saja, babakan untuk mengeceknya, babakan untuk memperbaikinya, ya tergantung sahabat-sahabatku. Semoga saya dan kita semua dimudahkan oleh Allah di dalam mengarungi kehidupan ini, di dalam mengarungi pengembaraan di dunia ini. Mari kita buka bersama di dalam surat Luqman ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ
Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi apakah makna syukur itu? Syukur itu adalah rela, ridho, kembali kepada Allah. Kufur itu yang bagaimana? Hati kita rela, ridho, kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Itulah kufur, itulah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kewujudan dirinya, Tuhan yang telah menciptakan kehidupan dirinya, Tuhan yang telah menciptakan seluruh keadaan-keadaan apapun yang menimpa diri kita. Kalau tidak kembali kepada Allah, mana mungkin bisa bersyukur? Yang ada hanya kufur saja. Untuk bersyukur kembali kepada Allah, ya wajib kenal Allah. Bila tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur? Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah bila tidak mengenal Allah? Jadi syukur, jadi pasrah. Kebanyakan orang ditanya, bagaimana amal ibadahmu selama ini? Kira-kira engkau tahu diterima atau tidak amal ibadahmu? Kebanyakan orang bilang, aku tidak tahu diterima atau tidaknya. Yang penting aku ibadah. Bagaimana mungkin kita tidak tahu menahu tentang diterima atau tidaknya? Kalau kita tidak tahu menahu diterima atau tidaknya ibadah kita, ilmu kita, kehidupan kita, amal kita, ya semuanya akan zong, eman. Sia-sia saja bila kita tidak tahu diterima langsung atau tidak. Jangan besok diterimanya kadaluarsa, langsung sekarang juga bisa diketahui diterima atau tidaknya, bisa diketahui bagi hamba-hamba yang sudah dikehendaki Allah. Apa maknanya diterima langsung atau ditolak langsung? Jadi amal-amal yang diterima langsung oleh Allah, yaitu amal yang lillahi ta'ala, bahwa hidup ini Allah, bahwa badan ini ciptaan Allah, bahwa keadaan antara hidup dan badan ini pun aktivitas-aktivitas pergerakannya ya digerakkan Allah. Inilah yang dimaksud amal yang lillah, dan inilah yang dimaksud amal soleh yang dikerjakan oleh Allah sendiri bagi hamba-hamba yang telah berbaiat, bagi hamba-hamba yang telah datang rela, ridho, kembali kepada Tuhannya. Bila manusia sudah rela, ridho, kembali kepada Tuhannya, mana mungkin ia bisa hidup lagi, mana mungkin ia bisa gerak lagi, apalagi ibadah dan mengerjakan syariat. Kata banyak orang yang makrifat itu nanti ya harus wajib syariat. Berarti kalau manusianya masih diwajibkan syariat, berarti kan manusianya kan belum makrifat. Karena apa? Karena manusianya masih merasa makrifat, dan karena manusianya masih merasa bisa bersyariat, berarti belum makrifat. Bagaimana caranya? Orang yang makrifat itu,
Orang yang makrifat itu yang meninggalkan syariatnya, yang meninggalkan torekohnya, yang meninggalkan hakikatnya, bahkan meninggalkan makrifatnya kepada dirinya sendiri, alias mati. Sebelum mati, kenapa? Karena syariat itu bukan milik manusia. Seluruh syariat pergerakan manusia itu hanyalah milik Tuhan yang telah menciptakan manusia. Torekoh pun milik Tuhan, hakikat pun milik Tuhan, apalagi makrifat. Inilah yang dimaksud wajib meninggalkan syariat, maknanya tidak diakui lagi bahwa syariat itu syariat manusianya. Itulah hati-hati yang suci, hati-hati yang selalu didatangi oleh malaikat rahmat, hati yang sudah terbebas dari penjaganya, hati yang sudah bebas dari anjingnya, hati yang bebas dari gambar-gambar cipta-cipta dan cita-cita tentang dunia. Jadi untuk bisa mengetahui amal kita, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, badan kita ini ditolak oleh Allah sebagai hamba yang kufur, sebagai hamba yang ingkar kepada Allah, sebagai hamba yang balelo menyembah iblis dan setan daripada Allah, yakni di dalam hatinya yang selalu dijaga oleh anjing, yang mana seluruh hidupnya, seluruh badannya, dan seluruh amaliyah di antara hidup dan badannya selalu diakui bahwa ini adalah lakuku, bahwa ini adalah kuasaku, bahwa ini adalah kekayaanku, bahwa ini adalah keberhasilanku. Inilah yang dimaksud anjing-anjing itu yang selalu menggonggong, tak mau didatangi oleh malaikat rahmat. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-13. Jadi makna bersyukur dan kufur itu sudah jelas. Jadi amal kita diterima atau ditolak oleh Allah, Anda sekalian sekarang sudah terbuka hijabnya, sudah tahu rahasianya diterima atau tidaknya amal-amal yang kita lakukan. Alhamdulillah, Allah sudah menunjuki kita semua, termasuk saya, untuk mengetahui bahwa kehidupan amal-amal ibadah, agama dan pertuhan kita selama ini hanya sebagai bahasa hawa nafsu saja, karena tidak tahu Tuhannya. Karena yang kita tahu hanyalah diri kita sendiri yang selama ini jadi anjing, yang selama ini jadi setan, yang selama ini jadi iblis yang terkutuk, yang mana selalu ingkar, yang mana selalu menyerupai Tuhannya. Ayat yang ke-13 di dalam surat Al-Luqman, wa il qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kesyirikan itu ketika di dalam hati kita tak ada Allah, ketika di dalam hati kita hanyalah mengesahkan, mentauhidkan hawa nafsu diri kita sendiri, maka itulah maksudnya dosa-dosa yang besar itu. Jadi sekarang kita dapat ilmu lagi, apa sih dosa itu? Selama ini kan kita hanya angan-angan wae, bayang-bayang ke wae. Apa sih dosa itu? Dosa itu nyata. Siapa dia dosa itu? Dialah
hawa nafsu kita, anjing, iblis dan setan yang selama ini menjaga hati kita. Itulah lembah-lembahnya dosa. Itulah induk-induknya dosa. Berarti sholat kita selama ini di dalam dosa. Ibadah kita selama ini di dalam dosa. Amal kita selama ini di dalam dosa, dan di dalam kehidupan ini kita di dalam lembah dosa. Tak pernah ibadah walaupun sebiji darah. Kenapa? Karena kita selama ini ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan, melainkan menjadi rasulnya, melainkan menjadi utusannya, melainkan menjadi pesuruh-pesuruh iblis dan setan saja di dalam hati kita. Itulah kesyirikan yang azim. Jadi percuma saja kita beragama, percuma saja kita bertuhan bila tidak masuk lagi ke dalam agama yang kafah, agama yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, seruan Allah ini bukan kepada orang Islam saja, tapi seruan Allah ini kepada seluruh manusia yang punya iman di dalam dadanya bahwa dirinya ini tercipta. Berarti ada Allah, ada Tuhan yang telah mencipta. Orang-orang yang yakin bahwa dirinya diciptakan oleh Tuhannya, ini diseru agama apa saja. Di dalam hatinya yang percaya adanya Tuhan yang Esa, diseru lagi, diperintah lagi jalan menuju baiat, menuju ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Apa baiat itu? Apa mati itu? Apa agama Allah itu? Ketika kita memasrahkan kembali hidup dan badan ini. Ketika kita sudah memasrahkan kembali apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, pasrah total jenderal kembali kepada Allah yang punya. Inilah agama yang hak. Inilah agama rahmatan lil alamin. Jadi Anda agama apapun, bila Anda tidak mengenal jalan yang seperti ini, ya bukan agama. Jadi agama apapun wadah-wadahnya, baik muslimin, Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, bila mengikuti jalan ini, memasrahkan kembali hak-hak Allah kepada Allah, itulah yang sebenar-benarnya agama rahmatan lil alamin, agama untuk seluruh manusia, agar manusia kembali kepada yang menciptakannya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan dirimu di hatimu. Inilah yang dimaksud mensekutukan Allah. Iblis dan setan membisikkan kepada kita agar kita memaklumi, agar kita merendahkan. Kalau syirik khafi itu gampang, bro. Syirik khafi itu kecil. Yang paling bahaya itu, yang paling tidak disukai Allah itu syirik yang jali, syirik yang nyata. Apa? Menyembah berhala, menyembah salib, menyembah binatang, menyembah kekayaan, menyembah ibadahnya, menyembah sholat-sholatnya, menyembah ilmu-ilmunya, dan sebagainya. Itu yang akbar katanya setan. Yakni secara dohir saja, padahal secara batin Allah hanya melihat hatinya. Bila hatinya kotor, ya kotor semua. Apa yang kita berhalakan, apa yang ada pada gambar-gambar di dalam hati kita selama ini, kita nyembah hidup kita sendiri,
kita nyembah badan kita sendiri, kita nyembah amal-amal kita sendiri, kita membanggakan ilmu-ilmu kita sendiri. Itulah yang kita pertuhankan, berhala-berhala, gambar-gambar yang ada di dalam hati kita bersama anjing itu. Ketika kita sudah bisa membersihkannya, maka malaikat rahmat, maka hidayatullah akan datang setiap saat, setiap detik, setiap waktu akan datang. Karena ia sudah suci dari hal-hal yang selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua, wahai manusia, agar kita bisa kembali lagi menjadi utusan-utusan Allah dan jangan menjadi utusan-utusan hawa nafsune dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi subuh yang indah ini, marilah kita kembangkan selawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.